Kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan kami, yaitu yang pertama saya Muhammad Fahmi Abdillah, dan teman kami Rizka Kelima. Namun kali ini beliau berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pengelolaan peserta didik. Perencanaan pengelolaan peserta didik adalah langkah awal yang penting dilakukan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, apa aja sih itu? Pertama itu kita perlu melakukan yang namanya analisis situasi. Yang dimana kita perlu menganalisis bagaimana situasi dan kondisi di lapangan atau peserta didik kita itu kita perlu menganalisis. Nah, lalu kedua itu kita menentukan tujuan apa yang ingin kita capai, tujuan apa yang ingin kita dapat gitu. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan strategi. Nah, pengembangan strategi ini kita perlu melihat nih, misalnya kebutuhan siswanya itu apa. Nah, di situ kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita capai, yang akan kita gunakan. Lalu yang keempat itu ada evaluasi dan monitoring. Setelah menentukan strategi, maka yang akan kita lakukan kan itu menerapkannya. Nah, setelah menerapkan itu kita perlu melakukan evaluasi serta monitoring. Nah, di sini ada implementasi pengelolaan peserta didik. Itu implementasi pengelolaan peserta didik meliputi penerapan strategi, pembelajaran yang telah direncanakan serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Nah, seperti yang tadi kita perlu melakukan yang namanya penerapan strategi atau pembuatan rencana awal. Lalu yang kedua ada pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah pembuatan strategi itu perlu kita rencanakan dulu, perlu kita jalankan dulu rencananya, baru kita melakukan pemantauannya terhadap rencana yang berjalan sesuai apa yang kita inginkan atau enggak. Nah, setelah pemantauan perlu kita lakukan yang namanya adanya evaluasi. Lalu yang ketiga itu ada penyesuaian program. Nah, setelah evaluasi kan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Ada hal baik dari strategi yang kita buat dan hal yang kurang baik dari strategi yang kita buat. Maka itu kita perlu membuat yang namanya penyesuaian program yang telah kita buat. Nah, di sini ada tantangan implementasi pengelolaan peserta didik. Itu implementasi pengelolaan peserta didik di sekolah seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas program pendidikan. Beberapa tantangan tersebut meliputi yaitu keterbatasan sumber daya, lalu ada perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi antar siswa atau siswi. Yang ketiga itu ada jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam ruang lingkup kelas. Lalu yang terakhir itu ada peran orang tua yang kurang aktif itu. Bukan orang tua aja, tapi stakeholder itu juga penting aktif. Tapi karena stakeholder kurang ikut campur atau kurang berkontribusi, maka itu merupakan salah satu tantangan implementasi pengelolaan peserta didik. Kali ini kita akan membuka pertanyaan gitu dari masing-masing kelompok. Mungkin dimulai dari kelompok
Ya. Saya Nadia Rika Putri dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan ya jumlah peserta didik yang terlalu banyak ini menjadi tantangan dalam implementasi pengelolaan peserta didik ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih pengelolaan peserta didik ini dapat tetap efektif ketika jumlah peserta didik yang terlalu banyak mengakibatkan minimnya perhatian individual dari guru serta berkurangnya kualitas interaksi antara guru dan siswa. Lalu apa solusi konkretnya yang dapat diterapkan untuk menjaga kualitas pembelajaran dalam situasi seperti ini? Terima kasih. Ya. Sebelumnya izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Torik Alfi. Pertanyaannya, bagaimana konsep pengelolaan peserta didik ini berinteraksi dengan konsep-konsep pendidikan lainnya seperti contohnya itu asesmen. Terima kasih. Ya. Oke, sebelumnya izin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sila dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, gimana sih cara paling efektif untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu terlepas dari yang punya latar belakang ekonomi yang kurang, itu dengan dengan itu tuh mendapatkan kesempatan yang setara gitu untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia ini yang ya tahulah gimana kita. 3. Izin perkenalkan, saya Febrisa perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa sih dampak dari ditiadakannya evaluasi berkelanjutan dan apakah ada contoh mengenai evaluasi berkelanjutan? Jika ada, coba berikan contoh dari evaluasi berkelanjutan yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih. 3. Izin bertanya ke kelompok 7. Saya Shalana Tania dari kelompok 5. Boleh ke slide sebelumnya nggak? Tadi kan dijelaskan oleh Fahmi ya, ada tantangan-tantangan. Salah satunya itu ada keterbatasan ekonomi. Nah, menurut kelompok 5, apa saja yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa peserta didik dari kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan peserta didik yang mampu? Terima kasih. 3. Oke, izin perkenalkan, saya Harmato Samilia dari kelompok 6. Izin bertanya, tadi kan pada konsep pengelolaan peserta didik itu tahap pelaksanaan salah satunya itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti yang kita tahu bahwa enggak semua peserta didik itu ahli pada bidang akademik. Nah, dengan tahap pelaksanaan ada ekstrakurikuler yang membantu siswa menemukan bakat dan minatnya. Lalu saat peserta didik sudah menemukan bakat dan minatnya, ternyata orang tuanya tidak setuju dengan minat peserta didik. Pertanyaan saya, langkah yang dapat diambil guru atau pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan peserta didik saat orang tua tidak setuju pada bakat dan minat peserta didik di bidang non-akademik? Terima kasih. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sita Smita Bunika dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa si peserta didik itu memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Nurhizati dari kelompok 9. Izin tadi kan yang bagian implementasi pengelolaan peserta didik ada penerapan strategi. Saya mau tahu dari kelompok 7 ya, dari kelompok 7. Coba kasih satu contoh konkret bagaimana strategi kalian dalam menarik perhatian siswa pada proses pembelajaran agar tidak membosankan bagi siswa. Terima kasih. 3. Sebelumnya izin bertanya, perkenalkan saya Nadia Nurhizati dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana sih cara sekolah itu mengukur dampak dari kebijakan pengelolaan peserta didik terhadap hasil belajar siswa? Terima kasih. 3. Perkenalkan, nama saya Kemaraihan dari kelompok 11. Izin bertanya, apakah ada risiko bahwa perencanaan pengelolaan peserta didik dapat mengarah pada pembatasan kreativitas guru? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? 3. Sebelumnya perkenalkan saya Salwa dari kelompok 12. Izin bertanya kepada kelompok 7, apa tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik ini dan bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica dari kelompok 13. Izin bertanya, bagaimana sekolah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peserta didik, terutama dalam situasi dengan keterbatasan sumber daya dan jumlah peserta didik yang besar. Terima kasih. 3. Perkenalkan, saya Alia dari kelompok 14. Pertanyaannya, bagaimana sekolah-sekolah daerah terpencil
kecil dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan peserta didik yang setara dengan sekolah di perkotaan, mengingat adanya perbedaan sumber daya dan akses. Terima kasih. 3. Cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya izinkan kami berdua untuk berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dari berbagai kelompok. Itu yang pertama itu kami akan membacakan jawaban dari kelompok 3 itu dari Sila. Itu bagaimana cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa setiap peserta didik terlepas dari latar belakang ekonominya yang kurang, untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang merata. Itu dalam menangani masalah ini setiap perlu adanya kontribusi dari setiap elemen gitu untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan cara penyediaan infrastruktur yang merata dari pemerintah. Lalu yang kedua itu pemerintah memberikan pelatihan terhadap setiap guru di setiap wilayah. Lalu yang ketiga itu ada pemberian program tambahan. Dan yang terakhir itu ada melibatkan stakeholder dalam menangani permasalahan kurang meratanya pendidikan ini di setiap daerah. Selanjutnya saya akan menjawab dari Nadia kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana cara sekolah mengukur dampak dari kebijakan pengelolaan peserta didik terhadap hasil belajar siswa? Nah, caranya itu dengan melalui analisis data akademik maupun non-akademik, terus survei kepuasan siswa dan orang tua, serta pengamatan langsung oleh guru terhadap siswa di kelas. Selanjutnya pertanyaan dari Sawah kelompok 12. Pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik di sekolah dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesarnya itu keterbatasan sumber daya dari tenaga, fasilitas, dan teknologi. Cara mengatasinya itu optimalisasi penggunaan teknologi, terus latihan guru untuk meningkatkan keterampilan manajemen, serta pembagian tugas yang efisien di antara staff. Apakah terjawab? Baik, selesai sudah semuanya pertanyaan terjawab. Kita akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu pengelolaan peserta didik merupakan hal yang kompleks. Namun pengelolaan peserta didik sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memaksimalkan potensi setiap individu dari peserta didik itu sendiri. Lalu dengan pengelolaan peserta didik yang efektif serta kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Jangan mendukung guru dan peserta didik untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menemukan dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.